أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Wadolalna lan ngiyubi sapa ingsun Allah menaungi alaikum ing atas siriramu kabeh Bani Israel al-ghamama ing mendung esatarnakum bisahabi nutupi sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisahabi kelan mendung arraqi kang tipis min khores samsi saking panas sesengrenge fitihi ing dalam ararati. Saya menutupi kamu dengan mendung yang tipis dari panas teriknya matahari di Ararati. Suatu Arara yang yaitu padang pasir, padang Saharati. Yang sebegitu luas seperti hutan tapi tidak punya pepohonan. Disinilah Bani Israel ribuan berkumpul. Seakan-akan ya di camp, dihukum di situ, tidak bisa keluar karena mereka selalu takut akan musuh yang menyerang dari luar itu. Wa anzalna lanuruna sapa ingsun Allah alaikum asra kabeh fihi dalam tih al manna ing manna wasalwa lan salwa sebagai makanan pokok selama berapa? Selama 40 tahun. Hanya cuma manna dan salwa. Huma ataron jibina wattairis saman merupakan seperti lelehan mana itu seperti lelehan madu. Kalau pagi hari setelah terbit matahari itu seperti kabut. Kemudian ketika sudah meninggi mataharinya, kabut itu sirna dan ada bekas di permukaan bebatuan, putih warnanya, manis rasanya. Inilah sebagai makanan. Kemudian salwa merupakan protein hewani. Allah tundukkan untuk Bani Israel di Ararati ini, yang berterbangan di atas, kemudian mereka mengambilnya. Berburunya dibakar. Ini dua makan. Bitakhfifil mimi wal qasri dan wasoklan takhfifil mim wal qasri. Wa qulna ngendika sapa Allah kulu mangono sapa sira kabeh min thayyibati ma razaqnakum saking bagus-bagusé perkara razaqnakum kang paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Wala tudakhiru lan aja padha nyimpen sapa sira kabeh. Fakafaru mongko dadi ngafiri fakafaru mongko padha ngafiri sapa Bani Israel an nikmat ing nikmat. Fadakharu lan padha nyimpen sapa Bani Israel wa quti'a anhum mongko den putus apa manawasalwa anhum saking Bani Israel. Itu secara alami yang muncul dari alam secara alami. Tapi mereka selalu saja takut nanti tidak ada. Ini manusia. Kebanyakan manusia sudah dijatah. Jadi setiap hewan yang melata, makhluk yang melata sudah ada jatah rezekinya. Setiap yang melata sudah dijatah rezekinya. Dan rezekinya itu tepat setiap perorangan atau setiap makhluk itu. Tapi kebanyakan terutama manusia itu kekhawatiran berlebihan. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan esok hari,
jangan-jangan tidak datang rezeki itu. Akhirnya ketika datang rezeki, mayoritas manusia berpikiran menyimpannya, disimpan. Padahal tidak boleh disimpan, namanya keserakahan. Karena esok hari itu pasti ada. Rezeki itu seperti itu. Kamu kan masih masih muda. Mindset ini mentalitas kaya. Antara kaya miskin itu bukan urusan materi ya, bukan urusan yang dilihat mata, Pak mempunyai mobil, mempunyai rumah bagus. Banyak punya mobil, banyak mempunyai itu. Tapi tetap saja dia itu mental miskin, mental kaya. Jadi tidak takut nanti kehabisan. Dari dulu sampai sekarang bumi ini dieksploitasi tidak pernah habis-habisnya. Tapi saja manusia itu menyimpan dan keserakahan. Sehingga dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabatin. Tampak sudah kerusakan daratan di lautan akibat ulah manusia yang serakah. Makanya saat sekarang itu ada yang menyebut bahwa konspirasi dunia negara, adanya corona, diciptakan virus dilemahkan, kemudian disebar menjadi virus penyakit dan nanti ada penawarnya. Nah sekarang negosiasi, sekarang berhasil. Akhirnya setiap negara ketergantungan adanya vaksin ini, virus ini harus ada penawarnya, itu vaksin. Vaksin jadi jual beli. Itu konspirasi namanya. Jadi keserakahan. Bani Israel sini, otak-otak Bani Israel ini yang konspirasi bahwa nanti tidak akan datang rezeki itu. Akhirnya dikumpulkan. La tudakhiru, janganlah kamu itu menyimpannya. Nantinya kamu malah justru mengkafiri nikmat. Sekarang saja. Kulu, makan min thayyibati ma razaqnakum. Disimpan. Akhirnya makanan yang kemarin tentunya bau. Jadi rezeki sebenarnya falsafah ya. Kita itu, kamu berapa sih? Orang satu. Kalau sudah punya istri, istrinya berapa sih? 1. Anaknya berapa? 5. Berarti berapa? 5 tambah kamu tambah istri. Jadi 7. Itu ya tetap saja segelas itu rezekinya. Kalau nanti tambah 1 lagi, ya mesti tambah lagi. Jadi rezeki itu melihat wadahnya. Rezeki itu melihat wadahnya. Kalau wadahnya besar, ya tentunya rezekinya juga besar. Kalau wadahnya kecil, tentunya yang kecil. Kalau saya itu macam penjar, sekolah saya gratiskan semuanya. Santri-santri ratusan saya gratiskan semua. Wadahnya besar kan? Makanya besar sekali. Rezeki saya itu banyak sekali, bertumpah ruah. Makanya hari ini makan. Nggak usah mikir esok itu makan apa santrinya. Pokoknya hari ini makan gitu saja. Digratisnya beli jajan kelewat batas kowe. Oh alah ya. Digratisnya kafe malah kelewat. Wah, jadi namanya israf. Ini jadi setiap pagi hari falsafahnya malaikat Mikail membawa rezeki dari Allah. Dodok 6. Sini mana gelas kamu, ditawari. Ini hanya cuma orang berapa, anaknya berapa? 5, kamu sama istrinya 7. Ini jatah kamu adalah segelas 300 cc. Minumlah untuk hari ini. Diminum oleh Anam sebagai kepala rumah tangga. Kemudian istrinya minum. Anam, jangan banyak-banyak, Bu, ngono kan? Disimpan nanti, jangan banyak-banyak. Belum tentu loh besok itu datang lagi rezeki yang seperti ini. Anaknya itu yang pertama, jangan banyak-banyak nak, nanti habis besok tidak ada, seperti itu. Akhirnya akan ditahan untuk tidak dimakan semuanya, dimakan separuh. Jadi separuh gelas. Sana Bu, dimasukkan lemari untuk cadangan hari esok, gitu kan? Nah, ternyata pagi hari esoknya itu ya datang rezeki. Jadi falsafah, jangan tidur pagi, nanti rezeki ini direbut ayam. Itu ya juga salah. Ayam yang dunia rezeki sendiri ya.
Anamnya juga sendiri. Ya tidur ya sono, tidur gerujuk gitu saja. Pokoknya bukan falsafah itu. Jadi jangan sampai rebutan sama ayam, mulia ayamnya daripada anamnya kan gitu. Enggak. Pokoknya setiap hari itu ada jatah. Hari kedua, assalamualaikum, mana gelasnya 6. Ini malaikat, loh kok nggak habis? Lah saya kira bapak malaikat ndak datang ngirimin pakatan rezeki. Ya jelas datang lah, memang jatahnya kamu itu sebegini setiap hari saya aktif. Ya sudah nggak apa-apa. Karena hari kemarin, sisa hari kemarin tentunya susu itu mampu kan, sudah bau. Lah setengah gelas tentunya tidak diberi 1 gelas lagi, ya tetap saja wadah segelas dipenuhi lagi. Hanya cuma separuh itu murni, separuh yang kemarin ya bau. Akhirnya hari kedua susu yang murni tercampur dengan susu yang sudah basi gitu. Ya tetap penuh saja itu segelas itu. Memang wadahnya itu cuma segelas. Ini mati, wah enak sekali ini kan gitu. Ya saja kamu enak. Istrinya enak enggak Bu? Enak. Jangan banyak-banyak untuk persediaan hari besok. Kalau nanti hari besok enggak datang lagi. Sampai anaknya pun dicegah untuk menghabiskan. Sebenarnya adalah harus habis pada saat itu rezeki. Anak kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tudzakiru, jangan disimpan. Habiskan. Tapi ternyata separuh lagi, disimpan lagi. Hari ketiga datang lagi. Anam tuh, yang mana 6 gelasnya? Loh kok belum habis? Lah saya kira nggak datang. Ya datang lagi terus seperti itu. Dan ini manusia dari dulu sampai sekarang kebanyakan menyimpan hal-hal yang basi seperti susu tadi. Jadi tidak fresh. Rezeki itu seperti sirkulasi udara, harus ada ventilasinya. Biar datang pergi. Uang itu seperti udara. Selama hidup di dunia pasti bersentuhan menghirup kamu pun sama, selama hidup di dunia itu pasti bersentuhan dengan uang. Uang itu hanya cuma ada di akhirat tidak ada, dalam kubur juga tidak ada. Tidak usah kamu bingung atau bunek. Kenapa kamu sedih? Aduh, nggak punya uang. Aduh, hidup di dunianya cuma sekali ini kok sedih gara-gara nggak punya uang. Kasihan den lu ya. Jadi nggak usah lah jadikan kamu itu ngeluh atau kamu hidupnya nggak nikmat, nggak nyaman. Itu uang seperti itulah, datang silih berganti. Kalau bagus itu harus dikeluarkan biar nanti penggantinya juga baru, jadi fresh. Rezeki pun sama, lungo teko, datang pergi fresh. Lihat itu tetangga kamu, orang yang penyakitan itu karena menimbun harta yang busuk tadi. Orang penyakitan itu karena penyakit pikiran. Penyakit pikiran bermula dari penyakit hati. Penyakit hati ya ini, syirik, drengki, hasud, tidak mau menyukuri nikmatnya Allah. Apabila temannya, tetangganya diberi kenugrahan, dia itu langsung iri dengki. Ini hidup penuh dengan seperti tidak pernah nyaman hidupnya. Selalu diberi rasa takut. Takut nanti tidak keduman lah, ini keduman. Ternyata keduman kabeh. Jadi kamu berlatih namanya melepas kemelekatan. Seluruh rezeki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah kerja kamu. Tidak kerja pasti ada rezeki. Ternyata saya juga tidak pernah kerja. Juga yang ngerokok di Samsu terus ya. Jatahnya memang. Jadi ini itu menjadi mindset. Seperti mana wasalwa ini. Hanya cuma jatahnya selama 40 tahun hanya cuma mana dan salwa. Karena tidak ada lahan untuk dicangkul. Tidak ada yang namanya toko, tidak ada kehidupan normal seperti sosial seperti ini. Tidak ada tamwil, tidak ada pertukaran uang dan lain sebagainya. Ya ana mubang-mubang terus tertunya leye-leye turu. Ana melaku-melaku kan gitu. Dimuliakan Bani Israel di Ararati, tapi ya tetap itu monoton. Akhirnya juga nggak tahan juga.
Tapi tahan, tidak tahan ya tetap saja karena ditundung oleh Allah. Dihukum oleh Allah selama 40 tahun. Kamu mau dihukum seperti itu? Hah? Hanya cuma tidur, makan. Itu ada hotel Prodeo itu, LP. Kan tidur ya. Nah, makanya harus mempunyai mindset yang positif, mempunyai pikiran yang positif. Kebanyakan enak ya, jangan hanya coba duduk manis, sambil kipas-kipas, uangnya datang. Kamu selalu memberi mindset pada diri kamu, duduk manis sambil kipas-kipas, uang datang. Ada, teng, langsung jadi bakul sate, betul? Itu kan duduk manis sambil kipas. Kamu langsung, aduh kok ya gini ya hidup, kok jadi bakul sate ya. Lama-lama kuliah ini, pangkatnya ini kok hanya cuma penjual. Karena mindsetnya salah. Enak ya kalau hanya cuma ungkang-ungkang kakinya. Uang datang, ting, doanya terkabul. Kan Allah mentakdirkan kamu menjadi mesin tukang jahit, kan ungkang-ungkang sikil. Uang dan itulah mindset. Jadi kamu harus menata mindset. Uang mudah didapat, uang datang ke saya dengan sering gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran uang sulit didapat. Kamu jangan mencari uang, tapi uang yang mencari kamu. Uang mencari saya, uang datang ke saya setiap hari dengan mudah dan sangat menyenangkan. Nggak usah mikir-mikir ungkang-ungkang atau kipas-kipas, pokoknya uang datang ke saya dengan mudah dan sering. Aja mau satu kali tak engkau langsung mampet ya. Dan sering bola-balik. Gitu. Ketika ada uang keluar, kamu bebaskan saja karena uang itu energi. Energi secara hukum fisika itu harus bergerak. Energi harus bergerak. Uang itu energi, uang itu juga bergerak. Tidak diam saja nangis bantal enggak. Atau didekap nang dompet. Coba sekuat tenaga uang kamu disimpan nang bank atau nang dekap. Akhirnya juga bobolan. Berapa kamu harus keluar? Ya karena uang itu harus keluar. Aduh mending untuk kelambi ya. Keluarnya harus dipaksakan. Kebanyakan lihat itu uang yang dipaksakan keluar karena pegel. Matanya, uang kamu mau keluar enggak? Ya mau keluar, tapi balik lagi loh. Iya, janji. Ya, balik lagi bawa teman-teman ya. Oke, bos. Kan gitu. Nah, maka uang dalam pikiran kamu itu harus menjadi budak kamu. Bukan kamu yang jadi budak uang, tapi uang harus menjadi budak kamu. Uang menjadi budak saya. Itu pemikiran mindset yang nanti tumbuh di dalam hati kamu mumpung masih nom. Kalau tua itu repot, itu orang-orang tua itu kejar sana kejar sini, tangleng, angel temen duit yo, sulit didapat, harus kerja sana kerja sini. Uang mudah didapat, uang datang ke saya dengan mudah dan sering, kan gitu saja. Itu buka wiridan, jadi mindset merembes nang hati. Jadi yakin kepada diri sendiri, yakin bahwa Allah itu setiap saat memberi rezeki. Rezeki itu tidak harus uang, apa saja yang jadi rezeki, kesehatan, rezeki lain. Nah ini diperintahkan makan itu dari rezeki yang Allah yang terbaik saat itu, yaitu berupa manna dan salwa. Itu sudah mengandung protein yang sangat luar biasa karena rasanya rasa madu. Jadi seperti gandum, seperti glepung yang ada di permukaan batu, dikumpul diuntut, rasanya manis. Itu namanya salwa. Jadi kalau dalam Bible itu diterangkan ada kabut, kemudian kabut hilang, nanti ada endapannya di situ adalah warna putih kayak serbuk seperti itu. Itu kasih sayangi, jangan melung-melung seperti itu. Ada anak yatim gitu. Ini ya, jadi kamu jangan sampai menyimpan
Jangan menyimpan, mending disimpan. Kamu mending disimpan oleh Bank Alam atau Bank BRI atau Bank BNI. Mending harta kamu disimpan kepada Bank Alam daripada di bank-bank konvensional. Ya. Caranya gimana? Contoh, ketika kamu dapat rezeki, ketika kamu dapat uang, kamu simpan saja yang banyak di kotak masjid, kotak amal, itu namanya Bank Alam. Jadi sebanyak-banyaknya kamu simpan. Tapi jangan kamu itu ambil semuanya nanti. Mengambilnya dengan keadaan ketika kamu membutuhkan. Seperti halnya kamu menitipkan uang, menyimpan uang di perbankan umumnya itu. Uang 1 miliar kamu titipkan di bank, misal BRI. Kemudian kamu tidak ambil semuanya kan. Tapi ngambil keperluannya saja. Sama itu. Maka setiap apa yang kita kerjakan, kamu anggap bahwa itu sedang menabung kepada alam. Itu menjadi amal kebaikan. Kalau imannya kuat, nanti amal itu juga menembus sampai akhirat. Tidak hanya cuma di dunia yang dapat jatah, di akhirat juga dapat jatah. Itu strateginya. Ya, bantulah orang, aktiflah sedekah. Jadi kalau hidup paling nyaman itu adalah aktif sedekah, aktif memberi, yaitu aktif mengumpul poin di alam. Gitu. Apa saja, punya ilmu berikanlah, namanya jadi Pak Guru, nggak usah minta apapun. Kumpulna, tidak hanya cuma ibadah mahdho seperti sholat toh, berbuat kebaikan. Nanti kamu ambil sekeperlunya. Seperti saya itu tabungannya banyak. Saya yakin tabungan banyak, tapi saya tidak ada ambil sebanyak, ambil seperluannya. Maka dengan wujud kenyataan apapun dipermudah, paham? Jadi nanti wujud daripada kamu mengambil apa yang kamu simpan di alam ini, kamu mendapatkan sesuatu dengan mudah dan sangat menyenangkan. Jadi ta'rif sukses itu apa? Tahu yang diinginkan dengan mudah didapatkan. Kepengen mobil, ting, dapat mobil. Kepengen motor, ting, dapat. Dengan mudah dan sangat menyenangkan. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang diinginkan. Bagaimana mendapatkan yang diinginkan saja tidak tahu. Kamu ingin apa, Nam? Kamu saya tes 1 menit meminta 10 saja bingung. Minta apa ya? Seakan-akan semuanya sudah punya semuanya. Tapi ketika sudah tidak suruh minta, aduh, tadi saya punya kepengen ini, kepengen itulah baru. Ini sulitnya. Maka mentalitasnya itu mentalitas miskin. Nah, mentalitasnya itu langsung butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya sudah. Kemudian dilepas. Gitu. Wala tudakhiru coba nyimpen sira kabeh fakafaru mengkono ibadah ngafiri Bani Israel al nikmat nikmat. Ternyata wadakharu padha nyimpen sapa Bani Israel fakuti aman diputus. Akhirnya diputus. Akhirnya juga minta lagi. Nah, kamu jangan ngulangi lagi itu. Sudah diperintahkan untuk tidak menyimpan, ternyata kamu nyimpan saja. Akhirnya putuskan itu rezekinya, kamu serakah itu. Ya saya takut nanti tidak ada lagi. Tidak, semuanya akan dapat jatah dari Allah. Itu enak saja, tidak usah serakah, tidak usah rebutan, semua dapat jatah. Wa ma dhalamuna, ora nganiyo ya wa ma dhalamuna bidzalika. Ora ana utawi kodoliman kita bidzalika kelan mengkono-mengkono tingkah walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi ini kanu ana sapa Bani Israel anfusahum awak dhewe Bani Israel iku yadlimuna iku padha zalim kabeh. Wa ma dhalamuna ora ana utawi ndolimi sapa kita bidzalika kelan mengkono-mengkono tingkah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Dolamuna itu apa? Isim ya. Jadi bukanlah kami Allah itu mendolimi dengan keadaan seperti itu, tapi mereka sendiri. Liana wabalahu krontam sendiri bilahine
kedzaliman alaihim iku tetep bali ngatasé Bani Israel. Karena akibat karmanya, akibat perbuatannya juga kembali. Maka ikutilah apa yang sudah ditetapkan itu. Wa dzaqulna. Nah, ini cerita daripada Bani Israel yang sudah beberapa tahap ujian. Yang kemarin mereka juga menuntut untuk Nabi Musa menghadirkan Tuhannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Sekarang mereka itu bersungut-sungut, aduh gimana ini, kita makan apa, ndak ada sawah, ndak ada ini. Akhirnya diturunkan manna salwa. Ketika manna salwa itu turun, mereka juga berebut, aduh gitu kan. Iya, ada berebut dan lain sebagainya. Inilah cobaan Bani Israel. Maka diceritakan dalam Al-Quran supaya kita itu mempelajarinya. Karena at-tarikh yaudu, sejarah akan terulang kembali dengan posisi yang sama, dengan background yang berbeda. Hari ini 1000 tahun yang lalu itu sama dengan ini. Sekarang ada koruptor, dulu ada koruptor. Sekarang ada kenakalan, dulu ada kenakalan. Sekarang ada kebahagiaan, dulu ada kebahagiaan. Ya ini dicerita ini biar nanti kita ngambil ibarah yang terbaik, hikmah yang terbaik, supaya jangan mengikuti ini. Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengkufuri nikmat Allah. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila mau bersyukur pasti ditambah. Jadi rumusnya bagaimana kita bersyukur, bangun tidur kita langsung senang bersyukur. Yang disyukuri tidak usah macam-macam. Nafas kita syukuri, sehat kita syukuri, kenyamanan kita syukuri. Uang itu hanya cuma di dunia, jangan kamu jadikan hambatan untuk menikmati kehidupan dunia. Kenapa semua susah? Tidak punya uang. Tidak punya uang saja susah. Jadi perkara uang jangan sampai menjadikan kamu susah hidup di dunia dan tidak menikmati kenugrahan dari Allah. Wa dalalna wawu istinaf. Dalalna fi'il fa'il maf'ul bi fi'il dalalna fa'il dhamirna. Maf'ul bi al-ghamama jumlah dalalna fil fa'il maf'ul bi wa rana mahal dari jumlah ibtidaiyah. Alaikum jar majrur jar ala majrikum wa laqtal mula dalalna taluka alaikum. Wa anzalna wawu istinaf. Anzalna fil fa'il maf'ul bi fi'il anzala fa'il dhamirna maf'ul bi al-manna. Jumlah anzalna fil fa'il maf'ul bih orang nama halnya dari jumlah ibtidaiyah. Alaikum jar majrur jar ala majrikum wa ala taluk wal ka anzalna tarung alaikum. Wasalwa atif ma'tuf alaih. Atif wawu ma'tuf salwa maf'ul bih ma'tuf alaih almanna. Jiha jami'atab podo dadi maf'ul bih anzalna. Iki jenenge pengatafan mufrad. Kulu fil fa'il fil kulu fil fa'il maf'ul bi fil kulu fa'il dhamir wawu maf'ul bi ma jumlah kulu fil fa'il maf'ul bi ora ono mahala di jumlah ibtidaiyah min thayyibati jar majrur jar min majrur thayyibat itu ya kulu mangano sapa sira min thayyibati ma saking bagusnya ndak ada maf'ul bi-nya. Kulu fil fa'il fil kulu fa'il dhamir wawu. Jumlah kulu fil fa'il ora ono mahala dari jumlah ibtida iya. Min thayyibati ma jar majrur jar min majrur thayyibati. Thayyibati mudhaf ma mudhaf ilaih. Mu'alaq taluk mu'alaq kulu taluke thayyibati. Rozakna fil fa'il maf'ul bi fil rozaqo fa'il dhamirna maf'ul bi dhamirkum jumlah rozakna fil fa'il maf'ul bi ora ono ma'ala dadi silaih ma. Wa ma dhalamuna wa istinaf manafi Zolamuna mubtada khobar. Wa ma zolamuna ora ono utawi ndolimi kita. Iku bidzalika kelan mengkono-mengkono tingkah. Jadi zolamuna itu nane domirna kita. Wa ma zolamuna wa ma wawu istinaf. Manafi. Dolamuna mubtada khobar. Mubtadanya dolamu
ketika isim jamak misalnya yang ada tengernya nun dan wawu misalnya, ketika dimudhofkan harus dibuang nunnya. Mubtada khobar, mubtadana dolamu mudhaf, na mudhaf ilaih. Khobar dan buang takdirnya bidzalika, gitu saja. Menurut ora kesuan karena materi jar majrur juga. Khobar dan buang takdirnya bidzalika, jumlah dolamu mubtada khobar ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Walakin kanu wawu istinaf, lakin istidrak. Lakin itu ono lakinna diwaca tasdid termasuk huruf nawasih. Ono lakin huruf ataf. Ono lakin begitu saja. Tengeri. Nek ono lakin manjen ono jumlah, iki lakine lakin ibtida ateges tidak mempunyai profesi. Nek lakinna dadi huruf nawasih. Akhwata inna. Kalau masuk ono ing kalimat isim mufrad bukan jumlah, itu nanti menjadi huruf ataf. Nah, ini lakin istidrak gitu saja. Walakin wawu istinaf, lakin huruf istidrak. Semuanya lakin yang saya sebutkan itu adalah maknanya istidrak. Jadi lakin huruf istidrak. Kanu isime kana khobar kana isime kana dhamir wawu. Yadlimuna fa'il maf'ul ba. Fila yadlimu fa'il dhamir wawu maf'ul ba, anfusa maf'ul muqaddam gitu. Yadlimuna fi'il fa'il maf'ul muqaddam. Fila yadlimu fa'il dhamir wawu maf'ul muqaddam, anfusa mudhaf hum mudhaf ilaih. Jumlah yadlimuna fi'il fa'il maf'ul muqaddam di mahal nasab dadi khabare kanu. Jumlah kanu saisime khabare ora ono mahale dadi jumlah ibtida. Ya kene lakin sing kaya mengkene itu cukup huruf istidrak karena bukan huruf ataf. Nanti lakinna ditasdidi nanti akhwate inna, yaitu tansibul isma wa tarful khabar. Wa idza qulna dkhulu, nanti diceritakan selanjutnya setelah 40 tahun diararati baru ada solusi, yaitu udkhulu hadil qaryah. Qaryah di sini adalah Baitul Maqdis yang sekarang